Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini Akang mau perkenalkan dulu ya. Nama Akang Dede Aji Septiandi sebagai CEO Info Bina Indonesia dan Unsil Storik ya. Dan ada beberapa lagi akun yang Akang pegang ya. Nah, di sini Akang akan sharing dulu ya. Jadi gimana supaya dapat beasiswa gitu ya. Mengingat sekarang UKT di semua PTN pada naik gitu ya, dan untuk bertahan hidup di perkuliahan gitu ya, tentu kan harus ada bayar biaya kos gitu ya, bayar biaya hidup dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang harus kalian perjuangkan gitu ya, karena harus bisa mandiri ya, nanti ketika jadi mahasiswa itu harus ada di mindset kalian gitu ya. Itu ya, tadi udah perkenalan. Kebetulan Akang alumni Unsil juga ya, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Dan ketika Akang dapat beasiswa gitu ya di Unsil ya, ini Akang ceritain dulu gitu ya sharingnya. Jadi panggil aja Akang gitu ya, atau ADJ dan sebagainya boleh. Jadi waktu kuliah itu sangat struggle banget ya, susah banget karena Akang juga masuk PTN itu jalur mandiri ya, seleksi mandiri. Sementara Akang berasal dari keluarga sederhana dan tidak bisa dapat KIP kuliah ya waktu itu karena gap year ya, sudah 2 tahun gap year. Akang lulus 2015, baru masuk kuliah 2017 ya ke Universitas Siliwangi jalur seleksi mandiri ya, dan itu harus bayar uang pangkal dulu namanya, sekarang namanya iuran pengembangan institusi atau IP. Dulu 2017 itu masih 5 juta kalau salah, 5 jutaan. Terus Akang dapat UKT 3 jutaan ya. Pokoknya mah pas masuk pertama semester 1 itu Akang sekitar habis 9 jutaan lebih lah, hampir 10 juta gitu. Itu harus struggle banget gitu ya, harus ke orang tua gitu ya ngobrolin tentang perkuliahan ini gitu ya. Apakah jadi nggak kuliahnya, itu Akang sempat ada di posisi itu gitu ya. Akhirnya dengan berbagai cara gitu ya, alhamdulillah lolos seleksi mandirinya, dan Akang pun membayar UKT dan IP alhamdulillah bisa gitu ya. Dan di perkuliahan semester 1 semester 2 Akang sangat sederhana banget gitu ya, tidak bergaya glamor dan sebagainya, yang penting tuh bisa kuliah gitu ya, niat untuk kuliah. Pokoknya gimana caranya nanti semester 3 tuh ya, semester 3 atau 4 itu bisa dapat beasiswa gitu ya. Dan singkat cerita gitu ya, waktu itu bahkan semester 2 itu Akang ikut seminar dari beasiswa Bank Indonesia ya, walaupun Bank Indonesia ini memang di persyaratannya minimal semester 4 ya, tapi Akang waktu semester 2 itu ikut seminar ininya, sosialisasi beasiswa generasi Bank Indonesia-nya gitu ya. Nah, jadi tahun 2018 berarti ya, itu waktu semester 2 Akang ikut. Nah, tahun depannya ya 2019 Akang coba daftar di Bank Genbi ya, di generasi Bank Indonesia Tasikmalaya ya. Dan alhamdulillah lolos. Dan seleksinya memang ya, yang Akang rasain itu memang di interviewnya tuh sangat alot gitu ya, penuh tekanan gitu ya. 1 jam itu bersama manajer apa kepala cabang gitu ya. Dan ada 2 tahap ya. Jadi biasanya di beasiswa itu ada 2 tahap, dan 1 tahap yang harus kalian lewati dulu gitu ya, itu adalah seleksi administrasi. Jadi beasiswa manapun ya, selalu ada yang namanya seleksi administrasi gitu ya. Itu dilihat dari mana gitu ya. Tentu IPK itu normalnya ada yang 3, harus minimal 3 atau 3,25 gitu ya, tergantung nanti beasiswanya gitu ya. Termasuk CP ya, CP kalian ya, itu kan dilampirkan gitu ya. Prestasi-prestasi sertifikat yang pernah kalian raih itu akan kalian lampirkan juga gitu ya. Jadi kalau kalian udah gagal di seleksi administrasi ya, jangan harap nanti kita bicara interview ya, seleksi interviewnya gitu ya. Jadi pertama jadi CV kalian tuh harus penuh dengan prestasi gitu ya. Nanti juga akan bikin olimpiade lagi ya, yang nasional bisa diikuti oleh anak SMA, SMK, ataupun yang udah lolos SNBP ya. Ataupun nanti buat kalian yang mahasiswa next, insya Allah akan bikin ya olimpiadanya atau lomba esai dan sebagainya ya. Jadi dilihat dulu dari CV kalian tuh, CV-nya punya skill apa gitu ya. Terus kalian aktif di organisasi
di kampus atau di luar kampus kah, sebagai apa gitu ya. Itu sangat jadi tolak ukur juga gitu ya, apa kalian aktif enggak di kampusnya. Karena yang akan rasa yang aktif-aktif sih ya di Gen B juga ya, di generasi Bank Indonesia ya, yang beasiswa BI itu banyaknya yang aktif berorganisasi gitu ya, gitu. Terus waktu itu Akang juga ngelampirin sertifikat ini ya, sertifikat pemenang lomba kedua bisnis plan ya senasional di Jawa, di UPI Bandung ya. Jadi waktu semester 2 apa 3 itu ya, Akang pernah ikut lomba bisnis plan bareng teman Akang ya, 2 lagi di UPI Bandung ya, dan itu senasional, dan alhamdulillah bisa dapat juara 2 tuh. Sampai harus ngendong di ini, nginep di Masjid Salman ya, di masjid, oh bukan di Masjid Salman, di masjid ini ya, Masjid DT ya, Darut Tauhid tuh ya, karena deket banget ya. Kan teman-teman sampai nginep tuh ya di Masjid Darut Tauhid karena deket banget ya dari UPI Bandung ya. Jadi kalian kalau bisa nanti ketika semester 1 atau 2 ya, ketika ada lomba ya atau volunteer atau apapun ya, nah itu kalian ikuti gitu ya, coba ikuti sesuai dengan bidang kalian ya, yang bisa sekiranya skillnya ada gitu ya, dan kalian mampu untuk bukan hanya jadi peserta gitu ya, tapi kita punya target pengen juara gitu ya. Karena jadi akan jadi nilai tambah gitu ya, ketika sertifikat juara itu dimasukkan ke dalam CV gitu ya, atau dilampirkan ketika seleksi administrasi beasiswa tuh ya. Kan dilihat tuh ya, oh ini ternyata juara 1 atau 2, apalagi tingkat nasional gitu ya, apalagi provinsi, apalagi tingkat nasional, internasional apalagi gitu ya. Kalau ada yang provinsi juga boleh dicantumkan, ataupun minimal kabupaten atau kota gitu. Paling enggak tuh nasional ya, itu sangat. Jadi kalau ada lomba nasional tuh kalian harus gercep coba daftar gitu ya. Di semester 1-2 tuh, jadi jangan sampai nunggu aja pendaftaran beasiswanya gitu ya, tapi kita sambil menyiapkan gitu ya untuk pemberkasan beasiswa next semester depan atau tahun depannya gitu. Itu yang Kang rasa harus dampirin, karena waktu itu alhamdulillah lolos di seleksi administrasinya ya, yang Bank Indonesia. Kalau nggak salah ada bikin motivation letter juga ya, terkadang ada yang bikin esai ya, ada yang bikin proposal. Kalau yang S2 tuh rata-rata bikin proposal nanti kuliah S2 nya buat apa gitu ya, pengen buat tesis tentang apa gitu ya. Itu lebih detail lagi gitu ya, termasuk yang beasiswa BPI ya dan beasiswa unggulan yang S2 S3 ataupun S1 ya, itu sangat kompleks. Ada esainya, ada proposalnya. Kalau yang S2 S3 gitu ya, itu yang rata-rata sih seperti itu ya untuk beasiswa. Itu kembali lagi ya, Akang cerita tentang yang beasiswa Bank Indonesia. Pokoknya lolos kalau nggak salah 80 besar tuh ya, 80 besar yang seleksi administrasi. Waktu itu Akang lagi studi tour gitu ya dari Koperasi Mahasiswa di Jogja, dan ada WA dari Bank Indonesia-nya harus interview tuh ya, padahal Akang masih di Yogyakarta gitu ya. Tapi waktu itu Akang telepon aja ke yang ngubunginya lewat WA ya, di negosiasikan gitu, ternyata bisa diundur tuh ya, sampai Akang pulang ke Tasikmalaya gitu ya. Jadi Akang kehitung terakhir lah ya, waktu itu 2 orang lagi gitu yang belum. Jadi dari 80 orang itu ya, itu memang ya sangat penuh dengan tekanan gitu ya. Yang Akang rasa gitu ya di Bank Indonesia, di interviewnya ya sama manajer ya, kalau enggak sama kepala cabang deh. Waktu itu kan sama satu orang, tapi ada beberapa teman Akang yang dia itu sama 3 atau 4 orang deh waktu interviewnya gitu ya. Terus singkat cerita ya, pokoknya yang di interview tuh ditanyain tentang latar belakang keluarga gitu ya, kalian aktivitasnya apa ya selain kuliah gitu ya, terus tentang kalian kontribusinya mau apa gitu ya untuk ketika lolos jadi beasiswa ini gitu ya. Skill kalian yang bisa digunakan apa di sana gitu ya, dan lebih memperdalam tentang CV gitu ya yang dicantumkan gitu ya, seperti prestasi atau dan sebagainya ya, itu akan diperdalam di interview ya. Jadi jangan, dan tidak ada jawaban benar dan salah gitu ya. Pas Akang menjawab dengan bagus gitu ya, interviewnya biasa aja gitu ya,
nggak ada ekspresi apapun gitu. Jadi mereka sangat detail gitu ya, nggak benar ada salah nggak gitu, tapi ini kan lebih ke gimana cara meyakinkan untuk lolos di beasiswanya gitu. Itu tahap terakhir ya. Rata-rata banyak yang lolos, banyak yang nggak lolos di interview gitu ya. Agak sulit ya, dan alhamdulillah dia diambil 50 besar kalau nggak salah waktu itu di Bank Indonesia. Alhamdulillah Akang termasuk salah satunya. Dan bahkan ya, sebenarnya kalau kalian bisa berkontribusi dengan baik gitu, karena ini sedikit sering pengalaman aja gitu, karena waktu itu Akang jadi di koperasi mahasiswa ya, salah satu UKM di Unsil ya. Jadi Akang agak susah bagi waktu tuh ya sama Genbi ya. Komunitasnya namanya Generasi Baru Indonesia ya, yang beasiswa dari Bank Indonesia gitu ya, Genbi. Dan ada yang regional Jawa Barat, ada yang biasanya ada event yang nasional juga tuh ya untuk Genbi gitu ya. Karena Akang nggak bisa bagi waktu dengan UKM dan Genbi gitu ya, jadi Akang cuma setahun ya. Jadi kalau kalian bisa seaktif mungkin gitu ya di Genbi ya, kalau ada acara event dari Bank Indonesia itu bisa ikut selalu ya. Itu kalian next year ya akan bisa daftar lagi beasiswa gitu, bahkan bisa masuk lagi gitu ya. Jadi Genbi ini bisa 2 tahun ya bisa 2 tahun maksimal ya. Jadi kalian tuh lumayan kan ya, 1 juta per bulan ya. Kalau kita totalkan ya selama 2 tahun berarti kan 24 juta ya. Bisa kalian dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, untuk beli laptop, untuk kuliah gitu ya, untuk bayar UKT gitu ya. Itu kan untuk meringankan beban orang tua. Jadi kita juga harus berpikir tuh, PTN kan kita membayar UKT tuh. Nah, apa yang kita bisa cari gitu ya sebagai mahasiswa gitu ya, dari segi uangnya gitu ya. Salah satunya beasiswa tuh ya. Jadi privilege kita tuh sebagai mahasiswa sebenarnya banyak gitu ya. Mulai dari bantuan pemerintah gitu ya, atau pendanaan ya, kalau kalian suka tentang startup gitu ya, tentang bikin project gitu ya. Nah, salah satunya nih beasiswa ini kan kita bisa dapat lumayan sih, 1 juta per bulan. Itu bagi mahasiswa tuh udah gede gitu ya, bisa meringankan beban orang tua. Jadi kalian harus ingat ya, jadi mahasiswa harus belajar mandiri. Mungkin waktu SMA ya masih dikasih gitu ya. Nah, kalian harus punya mindset harus jangan menyusahkan orang tua terus gitu ya. Target semester berapa gitu ya. Kalau Akang sendiri itu mulai mandiri semester 5 apa 6 gitu ya, mulai semester 5 apa 6 gitu. Jadi udah nggak minta lagi UKT gitu ya, dan sebagainya gitu. Itu yang harus kalian impikan sebagai anak muda gitu ya, apalagi mahasiswa tuh ya gitu. Jadi banyak celah gitu ya untuk mengambil profit gitu ya, keuntungan secara finansial ketika jadi mahasiswa tuh ya. Itu salah satunya ya, tentang beasiswa Bank Indonesia. Akan dapat 1 tahun ya di Genbi. Terus kalau ada yang ingin tanyakan tentang Genbi nya, boleh tulis aja di kolom komentar ya, tentang beasiswa Bank Indonesia tuh ya, boleh ditulis komentar ya. Terus waktu itu tuh sampai akhir Desember 2019 akan berakhir di Genbi. Nah, lanjut tuh ya, akan 2020 sampai lulus ya 2021 itu akan dapat beasiswa dari Bajenas Provinsi Jawa Barat ya. Alhamdulillah lagi ya. Waktu itu 2020 awal ya, Februari kalau nggak salah, Akang masih ingat, Akang masih KKN gitu ya di Bojonggambir, salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya ya, dekat Taraju tuh ya. Taraju masuk ke sana ya, itu ada Bojonggambir namanya ya. Dan itu ada pembukaan beasiswa gitu ya, Bajenas Provinsi Jawa Barat tuh. Bahkan Akang sering pulang ke Tasik gitu ya untuk mempersiapkan persyaratan gitu ya. Karena sayang gitu ya, gitu ya, orang lain fokus dengan KKN tuh ya, Akang waktu itu bolak-balik ke Tasik gitu ya untuk mempersiapkan pemberkasan gitu ya. Ketika KKN pun persiapan, kalau ada waktu senggang tuh ya, persiapkan pemberkasannya gitu. Karena secara online kan gitu. Jadi sampai banyak gak hadirnya gitu ya waktu KKN, karena sering ke Tasik Malaya gitu. Karena harus ke Bojonggambir lumayan jauh gitu ya. Gitu. Jadi
waktu itu Bajines Provinsi Jawa Barat ya. Singkat cerita, ini sih nggak terlalu ini ya, di interviewnya nggak terlalu nanti sih, nggak terlalu banyak tekanan banget gitu ya. Mungkin ada yang menanyakan tentang interviewnya waktu itu, menanyakan tentang surat ya, bacakan surat anu gitu ya, surat A gitu ya, itu sempat ditanyakan juga. Lebih tentang sama seperti Bank Indonesia itu, tentang kepribadian, tentang aktivitas, tentang keluarga kalian gitu ya, apa aja gitu ya. Sama untuk yang dicantumkan di seleksi administrasinya, hampir mirip dengan yang di beasiswa Bank Indonesia tuh akan cantumkan lagi gitu. Jadi kalau kalian punya prestasi tuh ya, itu jadi nilai plus banget gitu ya. Lagi nasional katakan juga ya. Alhamdulillah lolos lagi seleksi administrasinya, di interview alhamdulillah singkat cerita lolos lagi beasiswa Bajines Provinsi Jawa Barat. Dan ini menurut Akang salah satu beasiswa yang keren gitu ya. Walaupun nominalnya nggak sebesar beasiswa Bank Indonesia gitu ya. Bajines itu kalau nggak salah 500 sampai 700 ribu per bulan. Tapi ini kan sampai lulus ya. Jadi akan 2 tahun tuh ya. Kan hampir 2 tahun di Bajines Provinsi Jawa Barat lolos beasiswanya. Dan ini menurut Akang salah satu beasiswa yang keren gitu ya. Karena ada pelatihannya gitu ya. Kan jarang-jarang tuh ya beasiswa itu ada pelatihan gitu ya. Biasanya hanya kegiatan aja. Nah ini bagi awardee-nya ya, beasiswa Bajines itu ya mengadakan webinar gitu ya, atau pelatihan gitu ya, secara online ataupun offline, tentang bisnis ya, tentang startup tuh ya. Itu banyak banget gitu ya, pematerinya bagus-bagus banget gitu ya. Jadi nambah ilmu juga gitu ya waktu dapat beasiswa Bajines itu ya. Jujur li gitu ya, itu salah satu beasiswa yang paling bagus menurut Akang ya, ada karena ada pelatihannya gitu ya. Untuk si awardee-nya tuh jadi nambah skillnya, nambah kemampuannya gitu ya. Itu sangat dipikirkan baik gitu ya oleh Bajines Provinsi Jawa Barat. Itu ya, kalau sekarang ya beasiswa Bajines Jawa Barat itu kalau nggak salah nggak ada ya, belum ada lagi dibukanya gitu ya. Tapi kalau yang beasiswa Bajines nasional itu selalu ada. Akan lihat-lihat di IG-nya yang Bajines Provinsi Jawa Barat itu belum buka lagi pendaftaran. Nanti kalau ada lagi info ya, pasti akan sampaikan lagi di grup ya atau di Instagram ya. Termasuk ini nih ya, ini. Kenapa latarnya dari tadi BSI Scholarship ya? Karena ini salah satu beasiswa yang baru dibuka hari ini ya. Ya, jadi baru dibuka hari ini. Ini BSI dari Bank Syariah Indonesia ya. Ini bisa kalian coba apply ya. Nanti akan jelasin lebih detail juga ya tentang BPI, tentang beasiswa unggulan ya, tentang BSI Scholarship juga ya. Gitu. Ini kita sharing aja dulu perkenalan ya di video pertama ya. Karena Kang ngerasa ya melihat fenomena sekarang ya, apalagi UKT naik gitu ya, uang semesteran naik ya, di PTN hampir semua PTN ya naiknya sangat tidak masuk akal ya, karena bisa 200 sampai 500% ya. Kalau menurut Akang pribadi gitu ya, boleh-boleh aja naik gitu ya, karena mengingatkan harga beras juga naik ya, harga kebutuhan pokok naik gitu ya. Cuma naiknya itu ya tidak menemukan titik temu gitu ya dengan kemampuan mahasiswa atau kemampuan orang tua mahasiswanya gitu ya. Naiknya gede gitu, gede banget, 2 kali lipat, bahkan ada yang 5 kali lipat ya. Jadi itu yang membuat gitu ya, ada gitu ya beberapa yang sudah lolos masuk PTN gitu ya di jalur SNBP, ada beberapa yang dia itu tidak jadi melanjutkan kuliah. Dan ini sangat ironis sekali gitu ya, padahal gitu ya, walaupun gitu ya kata Kemendikbudnya gitu ya, ini real gitu ya, akan ngutip dari Kemendikbudnya mengatakan gitu ya, bahwa pendidikan tinggi itu tersier gitu ya, kebutuhan tersier gitu ya. Jadi tidak wajib gitu ya, kan wajib belajar itu kan 12 tahun ya sampai SMA atau SMK. Nah, mengatakan tidak wajib, kebutuhan tersier gitu. Kenapa ini mahal gitu ya? Ya salah satunya supaya yang bisa ngakses perguruan tinggi
perguruan tinggi gitu, itu sedikit kan ya. Kalau semakin mahal itu pasti kan semakin sedikit yang daftarnya gitu ya. Karena kan kemampuan ekonomi orang berbeda-beda gitu. Jadi berlaku hukum ekonomi nih ya, ini agak sedikit lucu gitu ya. Ini akan analogikan gitu ya. Berdasarkan hukum ekonomi gitu ya. Kalau misalkan permintaan naik gitu ya, itu harga gitu ya, akan semakin naik gitu ya. Contoh nih akan simulasikan dengan tiket nonton timnas ya, nanti melawan Irak dan Filipina gitu ya di kualifikasi Piala Dunia ya Kang. Itu naik ya, naik 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih ya. Jadi yang tadinya 100.000 jadi 250.000, yang tadinya 200.000 jadi 500.000 gitu ya, dan sebagainya ya. Ada kelas-kelasnya. Jadi itu kan naik ya. Nah, harga tiket kenapa naik gitu ya untuk nonton timnas? Karena animo masyarakat untuk timnas naik gitu ya. Dan antusiasnya semakin meningkat. Nah, sementara slot tempat duduk di stadion itu kan sedikit, terbatas gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja gitu ya, hanya yang punya kemampuan dan dia bisa membeli tiketnya gitu ya. Itu berlaku hukum ekonomi gitu. Karena kalau harganya 50.000 ya 100.000 itu pasti akan banyak yang beli gitu ya. Dari masyarakat menengah ke bawah itu pasti akan beli gitu ya. Nah, ini 250.000 tuh ya paling mahal, paling murah tuh ya. Paling jauh dengan nonton di stadion 250.000 ya. Itu paling murah loh ya. Belum transportnya atau penginapannya dan sebagainya, itu kan jadi mahal ya. Gitu. Tapi itu kan bisnis ya. Pure gitu ya, karena ini untuk mendukung timnas juga gitu ya. Itu kan bisnis ya. Nah, sementara kalau kita lihat PTN ini bukan sebuah entitas bisnis gitu ya. Dan lembaganya itu non profit gitu ya, dan pendidikan ya sebenarnya jangan dikomersialisasi gitu ya. Oke, naik misalkan UKT gitu. Tapi jangan terlalu besar gitu ya. Ada perhitungannya yang sesuai gitu dengan ekonomi kemampuan orang tua, pekerjaannya apa gitu ya. Apalagi PTN ya, yang memang dibiayai oleh pemerintah ya, harusnya bisa lebih terjangkau gitu. Bahkan per hari ini ya, itu swasta gitu ya, lebih murah dengan dibandingkan dengan PTN gitu ya, yang swasta gitu. Jadi kenapa Kang bikin ini juga gitu ya? Oh, ini mending kita cari solusi aja gitu ya. Kasih tentang beasiswa ya, kasih info tentang beasiswanya ya, Kang ajarin gimana supaya dapat cuan gimana gitu ya. Nanti ada freelance juga ya. Dia yang mau freelance, ikutan freelance ada ya. Ini bukan MLM, bukan apapun ya. Tapi khusus yang daerah Ciamis, Tasikmalaya ya. Harus yang deket ya. Agak susah kalau yang jauh ya dari Jawa Tengah atau Sulawesi atau lain sebagainya, agak susah gitu ya. Jadi Akang punya beberapa bisnis gitu ya. Salah satunya di Info Binat Indonesia ya. Lalu Unsil Story, ada yang stay UTBK-nya ya. Kasih info tentang kampus, ngadain tryout online ya. Ada beberapa juga yang ngadain olimpiade. Itu ya, sekarang sangat greget sekali gitu ya dengan fenomena kenaikan UKT di semua PTN ya. Dia akan fokus gitu ya pada solusinya untuk kalian ya, supaya bisa gimana gitu caranya supaya bisa making money gitu ya, untuk bisa membayar UKT, untuk bisa meringankan beban orang tua kalian ya. Apalagi yang jauh nih ya, kalau yang jauh kuliah tuh, misalkan kalian dari Kuningan kuliah di Unsil ya, kalian harus mikirkan kosannya gitu ya, belum biaya hidup sehari-harinya gitu ya. Kosan itu ya per tahun mungkin sekitar 6,5 atau sampai 7,5 juta gitu ya per tahun. Kalau 4 tahun kan itu bisa 30 juta gitu ya per tahun kosan. Belum UKT gitu ya berapa, belum biaya hidup sehari-hari berapa. Itu kan harus kalian hitung gitu ya. Pikirkannya ke sana gitu. Gitu ya. Itu, dan akan harap kalian punya semangat gitu ya, perjuangan untuk nanti supaya bisa beradaptasi dan sustain kuliahnya ya, jangan sampai drop out gitu ya.
Jangan sampai apalagi ada yang udah menyerah di awal gitu ya karena melihat UKT yang tinggi gitu ya, nggak jadi itu ya. Jadi seneng melihat lolos SNBP itu seneng hanya 1 menit ya, waktu kelolosan kemarin pas bulan Maret. Nah sekarang pas lihat UKT, wah nggak kaget gitu ya. Pas diskusikan ke orang tua gitu ya, ada yang bisa gitu ya, ada yang masih menimbang gitu ya, ada yang nggak bisa gitu ya. Itu kan anaknya sudah niat kuliah gitu ya, mungkin bisa jadi dia sarjana pertama di keluarganya gitu ya, tapi mimpinya harus dipupuskan gitu ya karena dia dapat UKT yang tinggi, tidak dapat keringanan ya, atau tidak dapat KIPKA ya. Itu Akang sangat ngerasain sekali gitu ya. Karena Akang juga gitu ya, anak pertama yang jadi sarjana di keluarga Akang gitu. Jadi kalian harus bisa perjuangkan kuliahnya sampai lulus, niat kuliahnya yang benar gitu ya. Sambil berdagang juga Akang sering tuh ya, dimulai semester 1 juga Akang udah sambil berjualan di kampus. Jadi kalian jangan malu gitu ya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi yang bisa kalian kerjakan hari ini, kerjakan gitu ya, semacam jualan gitu ya di kampus dan lain sebagainya, mau part time atau apapun itu kalian kerjakan gitu ya, jangan malu-malu gitu ya. Membuat project atau bisnis ya, kebetulan Akang juga suka tentang startup gitu ya, digital marketing, nanti Akang ajarin gitu ya. Jadi kalian juga pelajari gitu ya, banyak ikut pelatihan ya waktu kuliah ya, banyak ikut upgrade skill gitu ya waktu kuliah, supaya kalian menambah secara skill gitu ya dan keilmuannya ya. Nggak harus lihat background jurusan gitu ya. Nah siapa tahu ini skillnya yang bisa berguna untuk kehidupan kalian gitu ya. Jadi kuliah jangan hanya belajar di kelas presentasi ngerjain tugas, jangan hanya itu aja, itu mau mainstream ya, semua orang juga bisa ya. Dan jangan apa ya, jangan ini dengan sibuk gitu ya. Biasanya tuh mahasiswa sibuk gitu ya, nggak bisa ikut organisasi, sibuk tugas gitu ya, padahal banyak waktu luang gitu ya. Jadi tergantung prioritasnya kalian mau apa dan melakukan apa gitu ya. Itu prioritas kalian gitu, adalah pilihan kalian. Cuman gitu ya, kalau kalian milihnya upgrade skill, banyak ikut pelatihan hari ini gitu ya, itu 4-5 tahun ke depan kalian akan petik hasilnya. Dan Akang juga ngerasain itu gitu ya. Akang lulus 2021 ya, bulan November wisuda gitu 2021, udah punya skill, udah bahkan Akang udah punya penghasilan sendiri ya waktu semester 7 apa 6 ya, semester 7, dan sering berdagang kecil-kecilan gitu ya dari semester 1 juga gitu. Jadi belajar cara berdagang gitu ya, cara digital marketing yang online ya gitu. Itu yang harus kalian pelajari gitu ya. Sekarang di dunia yang penuh dengan pajak dan harga sekarang mahal ya, kalian harus tingkatkan skill kalian ya. Mau kalian nanti kerja di perusahaan atau freelance sendiri ya, itu bisa kan kalau kalian punya skill mah gitu, gak masalah gak kerja di orang lain juga, atau kalian punya perusahaan sendiri gitu ya. Karena Akang juga dari sejak lulus belum pernah bekerja di orang lain, perusahaan orang lain, bikin sendiri aja ya. Jadi udah punya usaha berarti udah 2021, sekarang 2022, 2023, 2024, udah hampir 5 tahun kayaknya. Akang udah ngulik otodidak ya sendiri dan ikut juga pelatihan. Jadi banyak ikut pelatihan Akang waktu itu di Koperasi Mahasiswa Unsil ya, Kopma Unsil tuh ya. Jadi kalian bisa ikut di sana. Akang banyak ke luar kota gitu ya, ke Bandung, ke Surabaya ya, ikut pelatihan dari kementerian ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Atau kalian ikut course yang di online ya, tuh Akang banyak beli course online ya. Ya jadi ya jangan yang gratis ya. Jadi ilmu itu penting ya. Jadi jangan sampai kita punya pikiran ya masih seperti pengeluaran gitu ya. Mengeluarkan uang untuk ilmu itu bukan pengeluaran gitu ya, tapi investasi gitu ya. Termasuk kuliah ya.
Ini catat ya. Jadi walaupun kalian saat ini UKT-nya besar gitu ya, atau harus bayar berapa juta gitu ya, nah itu harus kalian ingat gitu ya. Orang tua kalian yang kerja, orang tua kalian yang panas-panasan, hujan-hujanan cari uang buat kalian gitu. Itu harus kalian perjuangkan kuliahnya ya, harus sampai benar gitu ya. Kalian harus jadi orang gitu ya. Jadi gak apa-apa nggak kerja di orang lain juga gitu ya, nggak berkarir. Kalian punya usaha sendiri atau freelance gitu ya. Yang penting bisa making money gitu ya, is okay gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Tuh ya, Kang harap kalian bisa semangat untuk kuliahnya ya, dan semangat mendapatkan beasiswa itu, dan pendanaan. Misalkan ada pendanaan di kampus, ikut gitu. Ada pendanaan dari Kemendikbud atau kementerian lainnya, ikutan gitu ya. Jadi banyak cerita-cerita di luar sana juga ya, yang mahasiswa di Indonesia yang dapat pendanaan gitu ya, startupnya itu bisa punya karyawan bahkan ya sekarang gitu ya. Boleh kalau mau tanya-tanya ya, tulis di kolom komentar, nanti pasti akan jawab ya. Jangan lupa di grup ya, boleh ajak juga teman kalian di grup ya, atau saudara kalian yang ingin kuliah, yang sedang kuliah juga gitu ya, mau itu S1, S2 ya boleh gitu. Jadi kebetulan Akang belum S2 ya karena langsung waktu itu November 2001 ya lulus, Februarinya gitu ya, Februari 2022 tuh ya. Jadi jarak 3 bulan Akang sudah menikah ya. Februari 2022 Akang menikah gitu ya, dan alhamdulillah langsung dikaruniai anak sekarang, satu anak ya. Berumur 1 tahun 7 bulan ya. Jadi masih aktif-aktifnya tuh ya. Jadi nggak apa-apa tuh ya, nggak kerja di orang lain juga gitu. Terkadang kita pengen kerja gitu ya, kalau mau kerja silakan juga gitu ya. Cuman kan sekarang agak susah tuh ya, kalau ngelamar aja gitu ya, cobain. Tapi kita sambil mempersiapkan skill atau punya usaha sendiri pas waktu di kampus gitu ya, pas jadi mahasiswa itu privilege-nya gitu ya. Ini nanti akan jelasin juga tentang beasiswa BSI scholarship ya, nah, gitu ya. Ini salah satu yang menarik juga gitu ya. Itu sekian gitu ya perkenalan video kali ini. Jangan lupa subscribe ya, dan bagikan video ini ya jika video ini bermanfaat. Oke, see you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.